Bab 1, Fungsi Sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian sosiologi, siswa mampu menentukan objek kajian sosiologi, siswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi, siswa mampu menentukan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Perhatikan secara singkat potongan berita dari berbagai surat kabar berikut ini. Silakan kalian perhatikan masing-masing judul dari surat kabar tersebut. Apa yang diuraikan dalam berita-berita tersebut? Semua menghadirkan cerita tentang apa yang dilakukan manusia. Di dalamnya ada interaksi, norma, nilai, dan yang lain sebagainya. Cerita tentang kehidupan serta perilaku yang dilakukan manusia itulah yang akan menjadi kajian dari sosiologi. Asal kata sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos, di mana sosius itu artinya teman atau bersama orang lain, dan logos yang berarti studi mengenai ilmu. Jadi, kalau kita artikan, sosius itu teman, dan logos itu adalah ilmu. Jadi, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok dan hasil yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Di dalamnya akan dikaji mengenai perilaku, sikap, nilai dan norma, serta interaksi individu di dalam masyarakat itu sendiri. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi termasuk ke dalam ranah ilmu sosial karena mempelajari gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Berikut pengertian sosiologi secara umum. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, yaitu pada tahun 1798 sampai 1857. Dalam hal ini, Comte menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Karena Auguste Comte adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi, maka dalam hal ini Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Berikutnya ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Pitirim Asorokin yang menyatakan bahwa sosiologi itu mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Dalam hal ini, pengaruh timbal baliknya itu adalah antara individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Yang kedua menurut Rocek dan Warren, di mana menurut beliau adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok-kelompok sosialnya. Dalam hal ini, penjelasan Rocek dan Warren dan Pitirim Asorokin memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau dengan kelompok yang lainnya. Berikutnya adalah objek kajian sosiologi, di mana objek kajian sosiologi itu artinya hal-hal yang akan dibahas dan menjadi sasaran dari ilmu sosiologi. Di sini yang menjadi objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Jika kita artikan secara umum, masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu daerah tertentu. Kita ambil contohnya masyarakat Marelan, berarti di dalamnya terdiri dari beberapa orang yang tinggal di wilayah yang sama, yaitu di wilayah Marelan. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin penting yang akan dikaji dalam masyarakat. Poin pertama yaitu hubungan timbal balik antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Poin kedua yaitu hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, atau sering kita sebut dengan interaksi.
Poin ketiga yaitu mengenai gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Contohnya dalam hal ini adalah perilaku menyimpang, sosialisasi, perubahan sosial, dan lain-lain. Poin yang keempat adalah pola perilaku dan sikap individu dalam masyarakat. Jadi keempat poin inilah yang akan menjadi kajian dari ilmu sosiologi, khususnya yang berada di dalam masyarakat. Bandingkan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk ke dalam objek kajian sosiologi? Dari kedua gambar yang ada pada tampilan, terdapat perbedaan antara gambar satu dan gambar kedua, di mana gambar pertama itu adalah gambaran dari seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian. Sementara yang kedua adalah beberapa orang yang berkumpul di dalam suatu tempat, tetapi mereka tidak melakukan interaksi, akan tetapi mereka lebih cenderung fokus kepada gadgetnya masing-masing. Jika kita bandingkan gambar satu dan gambar kedua, maka yang termasuk ke dalam objek kajian sosiologi itu adalah gambar nomor 2. Mengapa? Karena untuk gambar yang pertama itu kaitannya lebih kepada gejala alam, dan yang kedua itu lebih kepada gejala sosial, di mana dalam hal ini untuk gambar pertama seorang ilmuwan yang melakukan penelitian untuk kesejahteraan alam dan sekitarnya. Sementara untuk gambar yang kedua, di mana yang seharusnya kumpulan orang tersebut bisa melakukan interaksi, mereka cenderung memilih sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dalam hal ini berarti bisa kita gunakan sosiologi untuk mengkaji mengapa mereka lebih sibuk dengan gadgetnya ketimbang mereka harus berinteraksi antara satu sama yang lainnya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Di sini masih terdapat dua gambar juga. Silakan kalian perhatikan untuk di gambar pertama dan di gambar kedua. Pertanyaannya masih sama. Manakah dari kedua gambar ini yang merupakan objek kajian sosiologi? Atau manakah dari kedua gambar ini yang bisa kita pelajari dengan menggunakan ilmu sosiologi? Jawabannya adalah pada gambar kedua. Jadi pada gambar kedua ini merupakan gambar yang bisa dikaji menggunakan ilmu sosiologi. Mengapa demikian? Jika kita lihat dari judul pemberitaan, yaitu Satpol PP tangkap pengemis yang ternyata kaya, maka dalam hal ini terjadi yang namanya perilaku menyimpang, di mana di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan gejala sosial, dan gejala sosial itu terjadi di masyarakat, dan masyarakat merupakan objek kajian sosiologi. Mengapa gambar pertama bukan objek kajian sosiologi? Karena di sini tidak terjadi interaksi antara petani yang satu dengan petani yang lainnya. Para petani tersebut sibuk dengan pekerjaan sendiri, sehingga tidak terjadi interaksi di dalam kondisi tersebut. Nah, anak-anak ibu harap dari perbandingan kedua gambar ini, kalian memahami mana-mana saja yang menjadi objek kajian sosiologi. Intinya, yang menjadi objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, dan di dalam masyarakat itu khususnya yang berhubungan dengan hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta interaksi yang ada di dalamnya. Selain itu juga bisa dikaitkan kepada perilaku ataupun sikap individu di masyarakat, serta gejala-gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat. Berikutnya adalah sejarah awal perkembangan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan muncul pada abad ke-19. Sosiologi berkembang karena disebabkan oleh terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi Perancis di Perancis itu sendiri. Akibat yang terjadi adalah terjadinya urbanisasi, pengeksploitasian pekerja anak-anak, dan demokratisasi dan yang lain sebagainya. Terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa ini tentu saja tidak bernilai positif, namun juga memberikan dampak negatif. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi industri dan revolusi Prancis tersebut.
Yang berikutnya adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama itu adalah bersifat empiris. Empiris artinya berdasarkan pada realitas di lapangan melalui observasi. Observasi itu artinya pengamatan. Ketika melakukan pengamatan, harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat dan tidak boleh spekulatif. Spekulatif artinya menduga-duga. Untuk ciri yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Teoritis artinya hasil-hasil observasi yang ditemukan di lapangan itu harus disusun secara sistematis dengan menggunakan abstraksi. Untuk ciri yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya dalam hal ini, sosiologi mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki kajian sosiologis yang sudah ada sebelumnya. Jadi istilahnya, untuk sosiologi bersifat kumulatif, ilmu-ilmu pengetahuan itu diperbaiki kembali sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Yang keempat adalah sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi dalam hal ini tidak menilai benar atau salahnya suatu kejadian. Tetapi di sini, sosiologi lebih mengkaji apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi.